Materi pertemuan ini saya juga melampirkan hitungan secara otomatis yang menggunakan Excel. Saya contohkan di sini, misalnya pada kasus adenoid pemeriksaan servikal, di mana pada pemeriksaan servikal standar, misalnya digunakan QV-nya, saya ingatkan kembali bahwa teknik soft tissue tidak ada objek yang menghalangi antara antara pasien dengan detektor. Jadi penggunaan grid tidak diperbolehkan pada pemeriksaan teknik QV rendah. Saya contohkan apabila pada kasus adenoid itu menggunakan standar QV servikal lateral, itu misalnya adalah tanpa grid 60 QV, MAS yang digunakan misalnya adalah 5. Kemudian saya ingin merubah QV tersebut menjadi teknik low QV untuk menghasilkan jaringan adenoid yang lebih tinggi. Maka otomatis saya akan mengurangi QV standar saya 15 sampai dengan 20 QV. Saya misalkan saya kurangi 15 QV. Maka 60 dikurangi 15 menjadi 45. MAS yang saya gunakan untuk mengkompensasinya adalah 15. Jadi QV rendahnya 45, kemudian MAS pada teknik QV rendah adalah 15. Coba perhatikan output dari extra skin dose yang dihasilkan. Pada penggunaan QV standar itu dihasilkan dosisnya sebesar 0,174. Sedangkan pada teknik low QV dapat kita amati di sini penggunaan low QV meningkatkan dosis yang diterima pada permukaan kulit menjadi 0,316. Jadi terdapat peningkatan sebesar 0,142 mg dari SD. Kenapa hal ini bisa terjadi? Seperti tadi konsepnya, penggunaan dari low QV itu adalah QV yang digunakan lebih rendah, MAS yang digunakan lebih tinggi. Karena MAS lebih tinggi, otomatis dosis yang didapatkan menjadi lebih tinggi. Kenapa? Karena kuantitas sinar X yang dihasilkan menjadi lebih besar pada penggunaan MAS yang lebih besar. Di samping hal tersebut, penggunaan QV yang lebih rendah mengakibatkan daya tembus dari sinar X tersebut atau kualitas dari sinar X tersebut menjadi lebih berkurang. Tujuannya adalah menghasilkan kontras yang lebih tinggi pada jaringan. Namun kompensasi dari menghasilkan kontras yang lebih tinggi, maka dosis yang diterima permukaan kulit menjadi lebih tinggi. Saya contohkan pada perhitungan kedua. Pada hitungan kedua, di mana yang diketahui adalah QV standar, kemudian MAS standar, kemudian yang diketahui adalah MAS dengan penggunaan QV rendah. Yang ditanyakan, output yang diinginkan adalah berapa QV rendah yang digunakan. Misalnya pada perusahaan manus di sini saya gunakan QV 45, MAS standarnya adalah 2,5. Kita ingat kembali apakah konsep dari penggunaan foto manus dapat digunakan untuk teknik low QV. Seperti awal dijelaskan, teknik low QV adalah mengurangi QV menjadi 15 sampai dengan 20 lebih rendah dari standar. Apabila kita mengurangi 15 di sini, maka QV yang digunakan adalah 45 dikurang 15 menjadi 30. Apakah foto manus dapat menggunakan QV 30? Karena pesawat konvensional itu menggunakan QV paling rendah adalah 40. Jadi jika Anda ingin mengurangi QV dari standar menggunakan low QV di sini, tolong diingat konsepnya, teknik low QV adalah mengurangi QV menjadi 15 sampai dengan 20 lebih rendah dari awal. Kalian bisa mencoba rumus ini nantinya, baik yang diketahui QV MA dan QV atau QV MA dan MAA dengan output masing-masing dan hasil dari selisih atau peningkatan SD akibat peningkatan MAS.
Silahkan dicoba. Prosedur teknik lain yang digunakan untuk low QV, di mana low QV juga sering disebut dengan teknik soft tissue, terdapat rumus yang berikut, bukan QV pangkat 4, tapi QV pangkat 2, di mana penerapan ini bisa digunakan bukan hanya pada teknik low QV, tapi soft tissue ini lebih dapat digunakan pada seluruh jaringan termasuk manus. Tidak harus adanya pengurangan QV menjadi 15 dari standar pada teknik low QV sebelumnya, di mana rumusnya adalah MS1 dikurang per MS2 sama dengan QV pangkat 2. QV 2 di sini adalah QV soft tissue dibagi dengan QV standar pangkat 2. Perhatikan contoh soal kedua pada poin yang saya berikan, di mana di sini QV standar yang digunakan pada pemeriksaan skala lateral adalah 60, MAS yang digunakan adalah 4. Jika pasien di sini maksudnya datang dengan keluhan adenoid, maka diperlukan teknik soft tissue. Berapakah MAS yang digunakan apabila QV yang diinginkan diturunkan menjadi 50? Seperti tadi, jadi diketahui bahwa MAS satunya atau standarnya adalah 4, kemudian QV standarnya 60, kemudian QV low-nya atau QV yang lebih rendah untuk soft tissue-nya 50, maka tentukanlah nilai MAS 2 atau MAS pada teknik soft tissue. Silahkan dicoba. Pada pertemuan kali ini saya juga memberikan rumus soft tissue pada sheet 2, di mana di sini saya dapat contohkan pada soal sebelumnya, itu diketahui QV standarnya 60, kemudian MS standarnya 4, kemudian apabila QV soft tissue-nya digunakan 50, maka MAS 2 yang dapat digunakan untuk menghasilkan soft tissue adalah 5,8, di mana terjadi peningkatan dosis pada permukaan kulit sebesar 0,02, karena inputnya sebesar 0,139 menjadi dengan teknik soft tissue menjadi 0,141. Keuntungan dari penggunaan teknik low QV ini tentunya adalah dapat melihat struktur jaringan lunak lebih jelas dibandingkan dengan QV standar. Kemudian dapat melihat kalsifikasi terutama pada tulang nantinya. Kemudian pastinya tanpa adanya objek lain, kemudian menggunakan fine focus dan tanpa screen, tentunya detail yang diharapkan menjadi lebih tinggi, di mana pada aplikasinya digunakan pada mamografi yang tanpa menggunakan screen. Kemudian pada teknik low QV, kontras yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan standar, di mana latitude exposure itu menjadi lebih sempit. Coba ingat kembali apa itu latitude exposure pada mata kuliah radiofotografi. Kemudian kelemahannya adalah karena QV-nya rendah, otomatis daya tembusnya rendah, di mana karena daya tembusnya rendah, banyak sinar X yang diserap. Di samping itu juga kompensasi yang digunakan pada QV yang rendah adalah meningkatkan MAS, sehingga dosis radiasi yang diterima pasien menjadi lebih tinggi. Kemudian densitas yang dihasilkan kurang merata. Kenapa? Karena terfokus pada jaringan saja. Penggunaan dari low QV ini harus diimbangi dengan MA yang tinggi, di mana penggunaan MA yang tinggi ini memerlukan pemanasan tabung yang lebih tinggi, sehingga tabung lebih cepat rusak. Berdasarkan kelemahan dari penggunaan teknik low QV, di mana dosis yang dihasilkan lebih tinggi, maka proteksi radiasi yang digunakan di sini adalah pasien sangat disarankan itu menggunakan apron untuk mengurangi atau mencegah timbulnya efek deterministik. Kemudian yang terakhir adalah petugas wajib menggunakan alat pemandu dosis seperti TLD. Kemudian perhatikan secara seksama penggunaan faktor eksposi, mana saat mengekspos radiografer wajib di belakang shielding. Ini merupakan contoh dari hasil teknik
soft tissue di mana jaringan akan tampak lebih jelas dibandingkan tanpa menggunakan teknik soft tissue atau menggunakan faktor eksposi standar. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya lanjutkan dengan contoh aplikatifnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan aplikatif dari penggunaan LoQV, mana tadi sudah dibahas bahwa LoQV merupakan teknik penggunaan QV lebih rendah dari standar sebesar 15 sampai dengan 20. Kemudian MAS-nya ditingkatkan dengan rumus QV pangkat 4 atau QV pangkat 2 seperti yang kita bahas sebelumnya. Kemudian pada era digital saat ini teknik dari QV rendah seperti tadi tujuannya adalah untuk menampakkan dari soft tissue. Saat ini sudah bisa dilakukan dengan digitalisasi dengan menggunakan komputer radiografi atau digital radiografi. Di sini saya mengambil data, saya anonimkan dari hasil penelitian mahasiswa di Rumah Sakit Pusat Tangla. Di sini penggunaan dari teknik soft tissue, misalnya di sini soft tissue-nya tidak tampak, misalnya di sini menggunakan QV yang standar, maka dengan menggunakan teknik soft tissue diharapkan jaringan akan menjadi lebih tampak. Di zoom sini, jaringan akan menjadi lebih tampak. Penggunaan era digital di sini kita dapat mengeditnya. Tapi apakah pada teknik TV standar, saya contohkan di sini, misalnya kita akan menghitung sinyal yang dihasilkan. Tolong perhatikan dan Anda diskusikan nantinya dengan teman-teman Anda. Coba perhatikan min sinyal di sini. Lihat gambar di sini. Perhatikan min sinyal di sini. Saat gambar jaringan menjadi opak, min sinyalnya pada jaringan ini adalah 743. Coba saya mengedit jaringan menjadi lucent. Perhatikan, sinyal jaringan tetap 743. Jadi menurut saya adalah perlu dilakukan penelitian terkait dengan low QV terhadap nilai sinyal atau istilahnya saat ini dengan istilah signal to noise ratio dari objek yang digunakan, di mana kita bisa membandingkan apakah dengan penggunaan teknik soft tissue atau teknik low QV, bagaimanakah sinyal yang dihasilkan pada jaringan. Karena sampai saat ini saya belum membaca jurnal itu apa dampak dari penggunaan teknik soft tissue atau teknik low QV terhadap sinyal dari jaringan. Kenapa? Karena saat ini era digital kita bisa mengedit jaringan tampak menjadi lebih jelas secara visual, tapi secara kuantitatif sinyal yang dihasilkan sama. Mungkin Anda dapat melakukan atau ingin mencari jawaban dari pertanyaan ini dengan melakukan penelitian.